Soal rasio, ada 6 lembar. Nanti dikasih tahu cara ngerjainnya tiap nomor 1 ya, karena nanti mirip-mirip, satu lembar ini mirip-mirip. Nanti dikasih tahu cara ngerjainnya di nomor 1 semua. Oke, langsung aja. Rasio itu biasanya bandingin beberapa hal, seringnya 2 hal. Nomor 1, panjang aula pertemuan dan ruang kelas. Oke. Di nomor 2 ada tali warna merah dan tali warna kuning. 3, kayu, jembatan kayu, jembatan besi. Selalu ada 2 atau 3. Oke ya. Nomor 1, aula dan ruang kelas. Oke, kita tulis seperti ini, bikin tabel ya. Nanti di paling atas itu hal yang dibandingkan, aula, kelas. Di baris kedua itu nanti kalian tulis rasionya, kalau diketahui rasionya. Rasio itu angka yang kecil, biasanya angkanya kecil, terus ada titik 2 nih, cirinya ada titik 2. Ini rasionya. 5 dan 3. 5 punya siapa? 5 itu rasio dari aula, karena disebutin pertama. Aula 5, ruang kelas 3. Jadi kita tulis di bawahnya aula 5, rasio kelas 3. Oke ya. Baris pertama hal yang dibandingkan, baris kedua angka rasio ya, angka rasio. Yang ketiga itu panjang aslinya. Kalau di sini panjang aslinya ya. Jadi 5 itu bukan panjang aula aslinya. 5 itu bukan 5 meter maksudnya ya. Dan ruang kelas juga bukan 3 meter. Ini hanya angka rasio. Rasio itu penyederhanaan dari angka atau panjang aslinya. Oke ya. Di sini kita lihat panjang asli apa yang diketahui di nomor 1. Jika total panjang kedua ruangan adalah 24. Kedua ruangan itu berarti aula plus kelas. Oke. Aula plus kelas. Aula plus kelas. Panjangnya 24. Ingat, di baris kedua itu angka rasio, di baris ketiga itu panjang asli. Panjang asli. Oke. Jadi kita tambahin dulu rasio aula plus kelas. 5 tambah 3, 8. Dan panjang asli kedua ruangan itu dua-duanya itu 24. Taruh di bawah aula kelas 24. Nah, kalau udah kayak gini berarti kita tinggal cari tahu yang di soal itu, yang ditanya panjang aula, berarti kita cari tahu nilai ini berapa, atau panjang aula aslinya dalam meter ya, bukan rasio. Kalau rasio kan 5. Caranya 24
dibagi 8 baru dikali 5. Kenapa dikali 5? Karena yang dicari itu aula, panjang aula ya. Kalau yang dicari kelas berarti nanti setelah 24 bagi 8 nanti dikali 3 kalau yang dicari kelas. Dalam hal ini dicarinya aula, di nomor 1 tuh dicarinya aula. Jadi 24 bagi 8 3 dikali 5 15. Jadi panjang aula 15 meter. Oke. Nah, nomor 1. Lanjut di lembar selanjutnya ada masih rasio. Dua hal apa yang dibandingkan di nomor 1? Ada kotak terdapat 12 pensil merah ya, pensil merah dan pensil biru. Seperti biasa tulis dulu hal yang dibandingkan. Pensil merah, pensil biru. Oke, paling atas itu hal yang dibandingkan. Baris kedua itu nanti rasio kalau diketahui. Dilihat di soal apakah diketahui rasionya? Belum. Tapi diketahui jumlah aslinya 12 pensil. Jumlah asli berarti taruh di bawah. 12 pensil merah 12, 8 pensil biru 8. Ditanya rasio pensil merah terhadap pensil biru, berarti yang ditanya yang sebelah sini, ini dengan ini berapa banding berapa. Untuk soal kayak gini caranya sederhanakan 12 dan 8 dibagi 2. Paling gampang dibagi 2. 12 dibagi 2 itu 6. 8 dibagi 2 itu 4. Apakah masih bisa dibagi? 6 dan 4 masih bisa dibagi. Bagi 2 lagi. 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2. Oke, jadi harus dibagi dengan angka yang sama. Setelah tidak bisa dibagi lagi, maka itulah hasil akhirnya. Berarti rasio kotak merah, pensil merah 3, pensil biru 2. Jadi rasio itu penyederhanaan dari jumlah asli dua hal itu. Merah 12 disederhanakan jadi 3, 8 disederhanakan jadi 2. Aslinya ini bisa langsung jadi 3 kalau dibagi 4. Misalnya 12 bagi 4 itu 3, 8 bagi 4 juga itu 2. Tapi kalau susah nanti bisa nyicil, caranya dibagi 2 terus menerus sampai tidak bisa dibagi lagi. Oke, itu ya. Ini yang lembar kedua, lembar ini nih. Oke, sip. Lembar selanjutnya ini beda lagi. Seperti biasa tulis hal yang dibandingkan. Kelereng merah dan kelereng biru. Merah, biru. 15 kelereng merah. Ingat nanti di sini buat rasionya. 15 kelereng merah, 25 kelereng biru. Oke. Kita cari tahu rasio kelereng merah dan biru. Sama seperti soal sebelumnya, kita sederhanakan angka ini dibagi dengan angka yang sama, dibagi 5, masing-masing dibagi 5. 15 dibagi 5 3, 25 dibagi 5 5. Apakah masih bisa dibagi? Tidak bisa, berarti ini
hasil akhirnya. Merah itu 3, biru itu 5. Jadi rasio merah dan biru 5. Dilihat di soal itu, tentukan rasio kelereng merah terhadap seluruh kelereng. Merah itu 3, seluruh kelereng berarti merah plus biru. Nanti di sini ditambahin lagi kolom merah plus biru atau seluruhnya ya. Seluruhnya. Rasio ya, yang ditanyakan rasio berarti 3. Kenapa 3? Karena merah terhadap seluruh kelereng. Seluruh kelereng berarti berapa? Tinggal tambahin 3 tambah 5 8. Rasio kelereng merah 3, seluruh kelereng seluruhnya itu 8. Jadi rasio kelereng merah dan terhadap seluruh kelereng itu 3:8. Kalau yang ditanya rasio kelereng biru, misal ya, rasio kelereng biru terhadap seluruh kelereng berarti berapa? Ya, karena yang ditanya rasio kelereng biru terhadap seluruh kelereng berarti 5 nanti. 5:8. Ini merah terhadap seluruh kelereng. Yang ini biru terhadap seluruh kelereng, sama. Oke. Lembar selanjutnya ada soal lagi nih. Apa hal yang dibandingkan Jalan Kusuma dan Jalan Merdeka? Tulis Kusuma, Merdeka. Di baris kedua itu rasionya. Apakah diketahui rasionya? Ya, 2:7. 2 itu Kusuma, 7 itu Merdeka. Jadi Kusuma 2 taruh di bawahnya, Merdeka 7. Jika panjang Jalan Kusuma, nah nanti tulis di Jalan Kusuma. Panjang Jalan Kusuma adalah 6 km. Nah, berarti ini panjang asli ya, bukan rasio. Tulis di bawah Kusuma 6 km ya. Maka berapa panjang Jalan Merdeka? Berarti di sini. Ini yang dicari. Ya, baris pertama hal yang dibandingin, baris kedua ini rasio, baris ketiga ini panjang asli. Oke, ini panjang asli Kusuma, panjang Merdeka yang ditanyakan. Caranya mirip seperti yang pertama, dari bawah ke atas dibagi 6/2 terus dikali 7. 6/2 3 kali 7, ini dibagi ya, dibagi, ini dikali 6/2 3 kali 7 21. Jadi panjang Jalan Merdeka 21 km. Tipe soal yang lain, ini rasio berkaitan dengan uang. Pasti ada dua hal yang dibandingkan. Di sini di nomor 1 itu apel dan jeruk. Kita tulis apel dan jeruk. Oke, apel dan jeruk ya. Bagian pertama itu yang hal yang dibandingkan. Baris kedua itu rasionya. Sini rasionya 5 dan 3. 5 itu apel, 3 itu jeruk. 5 jeruk 3. Oke, di baris ketiga itu harga asli. Kalau sebelumnya itu panjang asli, kalau yang ini beda cerita, harga apel ya, harga apel, harga asli.
Harga apel itu 30.000, tulis di kolom apel 30.000. Oke. Ditanya harga jeruk, di sini yang ditanyakan berarti. Caranya sama, dari bawah ke atas. 30.000 dibagi 5, terus dikali 3, dibagi terus dikali 30.000 ya, kebanyakan. 30.000 dibagi 5. Caranya kita ambil dua angka di depan, paling depan dulu, 3 dan 0 dibaca 30. Kenapa ambil 2? Karena kalau ambil 1, 3 saja itu tidak bisa dibagi 5. 3 tidak bisa dibagi 5, maka ambil 2 angka, 30 dibagi 5. 30 dibagi 5 itu 6. Nah, karena yang tadi 03 belum ikut, tambahin langsung di belakang 0, 0, 0. Jadi cukup ngerjain depannya aja. Oke, nah 30.000 dibagi 5 itu 6.000, selanjutnya dikali 3, 6.000. Kebanyakan. 6.000 dikali 3. Caranya biar cepat, 6 kali 3 depannya aja. 6 kali 3 itu 18, nolnya ada 3 ngikut belakang. Oke, jadi 18.000. Jadi harga apel harga jeruk 18.000. Oke, di lembar ini lebih banyak variasi soalnya, jadi nanti kita bahas beberapa soal di lembar ini, lembar 5, rasio berkaitan dengan jumlah tertentu. Di nomor 1 itu masih mirip dengan yang sebelumnya ya. Ada dua hal yang dibandingkan, apel dan jeruk. Oke, garis kedua rasionya 2:3, apel 2, jeruk 3. Jika jumlah apel sebanyak 8 buah, oke, apel berarti 8 di sini jumlah asli ya, baris ketiga. Oke. Apel itu 8 dari bawah ke atas, dibagi 8 bagi 2, 4 kali 3, 12. Jadi jumlah jeruk itu 12. Oke, lanjut. Nomor 2 itu laki-laki dan perempuan. Laki-laki, perempuan. Oke, rasio di baris kedua. Laki-laki itu rasionya 5, perempuan 4. Jika siswa laki-laki jumlahnya ada 25, jadi laki-laki ini jumlahnya 25. Dan di sini 25. Oke, ditanya jumlah seluruh siswa. Kalau seluruh siswa kan berarti harus diketahui dulu jumlah perempuannya. Ini jumlah perempuannya dulu dicari tahu, baru ditambahin. Caranya sama, dari bawah ke atas. 25 dibagi 5, hasilnya 5 dikali 4, 5 dikali 4 20, jadi perempuannya 20. Jadi total seluruhnya laki-laki dan perempuan itu 25 tambah 20, 45. Oke, itu nomor 2. Next, nomor 3. Nomor 3, ada kelereng hitam dan kelereng putih. Hitam, putih. Hal yang dibandingkan, rasionya 4 dan 1. Rasio hitam 4, kelereng hitam 4, kelereng putih 1. Paling bawah itu jumlah aslinya.
Oke, ini ada tipe soal yang beda. Jika selisih kelereng hitam dan kelereng putih adalah 48, jadi tambahin satu lagi kolomnya di selisih hitam putih maksudnya ya. Di baris pertama itu kan rasio ya, sedangkan di sini itu diketahuinya selisih kelereng hitam dan putih 48 itu bukan rasio ya. Karena 48 itu bukan rasio, jadi kita nggak taruh di sini, nggak, tapi taruhnya di bawah karena 48 itu jumlah selisihnya. Oke, bukan rasio. Berarti selisih dalam rasionya berapa? Tinggal dikurang. 4 kurang 1, 3. Oke, kalau jumlah nanti ditambah rasionya, kalau selisih dikurang. Oke. Karena di soal ini diketahui selisih, maka kita kurangkan juga rasio hitam dan putih. Nah, maka jadilah selisih dalam rasio ya. Setelah itu sama caranya, dari bawah ke atas dibagi 48 dibagi 3. 48 dibagi 3. Ambil satu angka 4. 4 dibagi 3. 4 dibagi 3 itu 1. 4 dibagi 3 1, sisa 1. 1 gabungkan sama 8, 18 dibagi 3 6. Jadi 48 dibagi 13 itu 16. Setelah itu dikali. Nah, di sini di nomor 3 itu yang ditanyakan jumlah dari ini ya, nomor 3. Kelereng putihnya saja, berarti yang ini. Berarti kita cari tahu yang putihnya saja yang di sini. Jadi setelah kita bagi 48 bagi 3, 16 dikali yang putih. 16 kali 1, 16. Oke, jadi kelereng putih itu ada 16. Kalau ditanya kelereng hitam, nanti setelah 48 bagi 3 nanti dikali dengan 4. Itu kalau ditanya kelereng hitam. Karena di nomor 3 ditanya kelereng putih, maka setelah 48 bagi 3 kita kaliin 1. Oke, itu nomor 3. Oke ya, cukup.